Di episode kemarin, kita melihat bagaimana Allah membiarkan daun muda jahe bertumbuh sebelum membukanya. Allah mampu menciptakan seketika. Namun, melalui ciptaannya, Allah mengajarkan bahwa setiap kematangan memiliki proses. Tetapi, ada satu hal lagi yang selama ini luput dari perhatian kita. Daun boleh berganti, sel boleh berubah, bagian-bagian tanaman boleh tumbuh, menua, bahkan mati. Namun, kenapa jahe tetap menjadi jahe? Bukan berubah menjadi kunyit atau berubah menjadi lengkuas, tetapi tetap menjadi jahe. Mari kita lanjutkan membaca, bukan hanya apa yang tumbuh pada jahe, tetapi juga apa yang tetap Allah tetapkan di tengah seluruh perubahan pada tanaman jahe. Coba perhatikan pada tanaman jahe. Tidak ada yang benar-benar diam. Sel terus membelah, jaringan terus berkembang. Sebagian sel menua, sebagian mati. Bagian tanaman terus tumbuh, lalu berganti. Tetapi di tengah semua perubahan itu, kita tidak pernah melihat jahe berubah menjadi tanaman lain. Dia tetap menjadi jahe. Maka pertanyaannya menjadi lebih dalam. Jika bagian-bagiannya terus berubah, apa yang menyebabkan sebuah ciptaan tetap berada pada identitasnya? Apa yang membuat jahe tetap menjadi jahe? Sains membawa kita lebih dalam. Ternyata identitas biologis sebuah tanaman tidak dijaga karena semua selnya tetap sama. Justru sel-sel itu dapat mengambil fungsi yang berbeda. Ada yang menjadi bagian daun, ada yang menjadi jaringan penyimpan, ada yang berada di daerah pertumbuhan, ada yang menua, dan ada yang mati. Di balik semua itu terdapat informasi genetik, regulasi ekspresi gen, sinyal antar sel, hormon, dan informasi posisi yang bersama-sama mengarahkan pada perkembangan tanaman. Jadi, perubahan tidak berlangsung secara acak. Perubahan berlangsung dalam sebuah keteraturan. Dan disinilah sains membuat kita berhenti. Karena ternyata keutuhan tidak berarti tidak berubah. Sel berubah, jaringan berubah, bentuk berubah. Tetapi perubahan itu tetap berada di dalam keteraturan ciptaan yang sama. Maka kita bertanya, siapa yang memberi ciptaan itu bentuknya? Dan siapa yang menuntunnya menjalani bentuk itu? Semakin kita membaca jahe, semakin kita sadar bahwa yang tampak sederhana ternyata menyimpan keteraturan yang begitu mendalam.
Dan semakin kita melihat keteraturan itu, semakin kita ingin tahu siapa pencipta di balik semua ini. Dialah Allah yang memberi setiap sesuatu bentuknya, kemudian memberinya petunjuk. Subhanallah. Sekarang kita melihat jahe dengan cara yang berbeda. Allah tidak hanya menciptakan sesuatu lalu membiarkannya berjalan tanpa arah. Dia, Allah, memberikan kepada setiap sesuatu bentuknya, kemudian memberinya petunjuk. Sel boleh berubah, jaringan boleh berkembang, bagian yang lama boleh selesai, pertumbuhan baru boleh muncul. Tetapi semuanya berjalan dalam ketetapan yang Allah berikan kepada ciptaan itu. Bukan perubahan yang Allah hentikan, tetapi perubahan yang Allah arahkan. Dan di sini kita mengenal Allah dengan cara yang lebih dalam. Bukan hanya Dia yang menciptakan, tetapi Dia yang memberi bentuk, memelihara, menumbuhkan, dan yang memberi petunjuk kepada ciptaannya. Kita melihat mekanismenya melalui sains, tapi hati kita mengenal siapa yang berada di balik semua keteraturan itu. Allah tidak hanya memberi ciptaannya bentuk, tapi Allah juga menuntun ciptaannya untuk menjalani bentuk itu. Mungkin setiap kali kita menikmati jahe, kita tidak lagi hanya merasakan apa yang ada di dalamnya. Kita bisa berhenti sejenak dan mengingat ada Allah yang memberi setiap ciptaan bentuknya dan memberinya petunjuk. Semakin kita mengenal ciptaan Allah, semakin kita mengenal kebesarannya. Kami DLD Jus